Hai, perkenalkan saya Syarna Fail Devanindra dari tim Codefighter. Di sini saya sebagai ketua tim. Hai, saya Raja Mas Arbani, saya sebagai anggota kedua. Hai, saya Ahmad Ibrahim Lila, saya sebagai anggota ketiga. Hai, saya Vito Amir Indonesia Putra sebagai anggota keempat. Oke, kali ini mari kita lanjut ke presentasi GovBill. GovBill. Apa itu GovBill? GovBill adalah aplikasi yang dirancang bertujuan untuk mengatasi masalah keterlambatan pembayaran tagihan dengan menyediakan solusi otomatis dalam proses pembayaran. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan kenyamanan kepada pengguna dalam mengelola dan melunasi tagihan mereka, dengan fokus utama pada tagihan pajak motor dan tagihan listrik. Latar belakang dari aplikasi GovBill. Keterlambatan pembayaran tagihan tetap menjadi permasalahan serius di masyarakat, yang tidak hanya mengakibatkan denda yang merugikan, tetapi juga berdampak negatif pada perekonomian negara. Pada tahun 2022, sekitar 43,76% masyarakat belum melunasi pajak motor. Hal itu menyebabkan potensi kehilangan penerimaan pajak lebih dari 120 triliun rupiah. Bahkan, dalam sektor kelistrikan, telat membayar tagihan listrik dapat berujung pada pemutusan layanan oleh PLN setelah 1 bulan tunggakan. Penting untuk dicatat bahwa kontribusi finansial dari perusahaan seperti PLN sangat signifikan, seperti yang terjadi pada tahun 2022, di mana PLN memberikan kontribusi sebesar 35,33 triliun rupiah melalui penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. GovBill dapat menjadi solusi. Menghadapi situasi ini, kita merancang sebuah aplikasi yang bertujuan untuk mempermudah dan mencegah keterlambatan pembayaran tagihan. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur otomatis pembayaran tagihan, yang memungkinkan pengguna untuk mendaftarkan tagihan hanya sekali dan tidak perlu lagi khawatir tentang keterlambatan pembayaran. Selain itu, aplikasi ini memberikan informasi terperinci mengenai jumlah tagihan yang akan dibayar dan memberikan kepastian kepada pengguna bahwa saldo mereka mencukupi untuk melunasi tagihan-tagihan yang ada. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang fitur apa saja yang ada di aplikasi GovBill ini. Pertama, ada fitur registrasi tagihan sekali saja, di mana user hanya perlu menginputkan sekali tagihan tersebut. Kemudian ada otomatis pembayaran, yang dimana ketika tagihan sudah bisa dibayar, maka aplikasi GovBill ini akan otomatis untuk membayarkan tagihan tersebut. Kemudian ada cek tagihan. Ketika user menginputkan sebuah tagihan, maka aplikasi GovBill akan memberitahu mengenai rincian tagihan seperti kapan tenggat tagihan, kapan tagihan harus dibayar, dan berapa biaya dari tagihan tersebut. Kemudian ada dukungan tagihan beragam. Aplikasi GovBill ini menyediakan banyak tagihan, seperti listrik, air, pajak kendaraan, dan tagihan lainnya. Hal tersebut memungkinkan manajemen tagihan yang komprehensif. Oke, itu saja fitur-fitur dari aplikasi GovBill ini. Silakan untuk login akunnya. Maaf jika saya run aplikasi ini dalam bentuk Chrome karena laptop saya tidak memadai untuk menggunakan emulator. Jadi kita akan masukkan emailnya. Lalu kata sandinya. Kenapa kita login terlebih dahulu? Karena saya tidak mau untuk membuang-buang waktu untuk memasukkan tagihannya satu per satu. Jadi kita sudah langsung terlihat tagihan-tagihannya, saya bisa menjelaskan UI-nya. Seperti misalnya tagihan yang akan datang ini. Ini itu tagihan yang nantinya akan dibayar. Nih, misalnya akan air PDAM rumah itu akan dibayar tanggal 20 Januari 2024. Jadi ini memberitahukan user bahwa ada tagihan air PDAM yang akan dibayar tanggal sekian. Ini untuk membuat user itu dapat
memastikan saldonya cukup. Lalu ada pembayaran terakhir. Jadi listrik PLN rumah itu dibayar pada tanggal 5 Januari 2024 dan lunas. Seperti itu. Maaf kalau ini. Nah, ini ada total tagihan yang akan dibayar. Jadi ini total tagihan yang tadi ini, tagihan akan datang, totalnya. Lalu ada, kita coba akan menambahkan data PGN. Di sini kita hapus terlebih dahulu. Bisa dihapus, ya kan? Lalu kita bisa tambah nama tagihannya misalnya gas PGN rumah. Lalu ID pelanggannya 021988800. Jadwalkan pembayaran. Misalnya setiap tanggal 13 setiap bulannya. Kita pencet daftar. Lalu kita ke metode pembayaran. Di sini ada metode pembayaran. Di pembayaran utamanya itu adalah kartu Mastercard yang satunya ada 11.725.000. Di sini tambah itu sama seperti tambah tagihan yang tadi. Misalnya tagihan gas PGN. Iya, ini sama seperti yang tadi. Kita kembali. History untuk menampilkan historinya. Lalu ada profile. Sini kita bisa logout. Masuk kembali ke login.